warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika dalam penelitian kualitatif yang disusun oleh Jihad Maulana Ilyas dan Ruhil Amania, dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Pendahuluan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau etikos. Dalam bahasa Latin, istilah ethos atau etikos disebut mos atau moralitas. Dalam cabang filsafat, etika merupakan objek kajiannya adalah tingkah laku manusia ditinjau dari nilai baik atau buruknya. Menurut Hagan 2006, etika dipandang penting atau berharga dalam melihat dan mempertimbangkan efek dari tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut Punch, alasan peneliti harus memperhatikan etika. Yang pertama, peneliti sedang melakukan penyelidikan terhadap kehidupan individu, pribadi, sosialnya. Yang kedua, berpijak pada kebijakan bahkan hukum. Menurut Hagan 2006, dalam etika penelitian hal-hal yang harus diperhatikan adalah bahaya dari isu berkaitan dengan persetujuan privasi dan kerahasiaan data. Pembahasan etika dalam penelitian kualitatif. Yang pertama tentang sejarah, yang kedua tentang persoalan etika dalam penelitian kualitatif, yang ketiga pertimbangan etika dalam penelitian kualitatif. Sejarah penelitian dimulai pada abad ke-20. Yang pertama, banyak penelitian yang melibatkan partisipan tanpa informasi yang memadai mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam penelitian. Contohnya Milgram di Amerika Serikat yang meneliti tentang kepatuhan individu dan tanggung jawab individu tahun 1974. Yang kedua, penelitian Bandura tentang perilaku sosial, perilaku agresi, model dalam diri anak. Pada masa kini dianggap telah melanggar standar etika penelitian psikologi. Yang ketiga, setelah Perang Dunia II, banyak peneliti yang memperhatikan persoalan etika terutama dalam pertanyaan dianggap kontroversial atau provokatif untuk melindungi partisipan. Pasca Perang Dunia II, Kode Nuremberg tujuannya untuk melindungi kesejahteraan subjek atau partisipan dalam penelitian. Yang pertama, partisipan memberikan persetujuan dalam seluruh proses penelitian. Yang kedua, partisipan bebas dari paksaan, seperti paksaan dari luar dirinya untuk terlibat dalam suatu proses penelitian. Yang ketiga, partisipan memiliki pemahaman yang tepat tentang resiko dan keuntungan apabila mereka terlibat dalam suatu proses penelitian. Pada tahun 1979, Komisi Nasional untuk Perlindungan Subjek Manusia dalam Penelitian Biomedis dan Perilaku mengeluarkan laporan Bulmet. Laporan ini berisi prinsip etik dan petunjuk untuk perlindungan subjek manusia. Perkembangan terakhir, 1994, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton membentuk Lembaga Nasional Biometric Advisory Commission. Tugas dari NBAC yaitu yang pertama, memberi saran dan rekomendasi kepada National Science dan Technology Council dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip untuk mengarahkan perilaku-perilaku etik
Etika dalam penelitian kualitatif. Etika dalam penelitian meliputi yang pertama, baik sebelum, yang kedua, selama penelitian, yang ketiga, sesudah penelitian itu dilaksanakan. Persoalan etika ini berkaitan dengan bagaimana etika menggali atau mengumpulkan informasi, menggunakan informasi atau hasil penelitian tersebut. Kualitatif. Baret, Hanurawan, 2012. Yang pertama, perlindungan dan kesejahteraan partisipan penelitian. Yang kedua, prinsip persetujuan yang diinformasikan. Yang ketiga, penerapan desepsi. Yang keempat, penjelasan pasca penelitian. Yang kelima, hak partisipan untuk menarik diri dari proses penelitian. Yang keenam, invasi terhadap privasi dalam penelitian observasi. Yang ketujuh, kerahasiaan dan anonimitas data. Pertimbangan etika dalam penelitian kualitatif menurut Baxter 2006.240. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, anonimitas. Yang ketiga, legalitas. Yang keempat, profesionalitas. Kesimpulan. Yang pertama, etika perlu diperhatikan untuk menjamin kesejahteraan subjek atau partisipan yang terlibat secara berkesinambungan. Yang kedua, etis tidak hanya berhubungan dengan melindungi hak-hak dan privasi individu saja. Di dalam penelitian juga merupakan bagian yang terpenting. Selanjutnya dapat memperhatikan pedoman-pedoman etika yang telah dikembangkan oleh APA dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif.